Pada mulanya, Tuhan menciptakan dunia ini. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala yang diciptakannya itu baik, memperlihatkan kebaikan dan kekuatannya. Allah menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan binatang. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dia menghembuskan nafas kehidupan untuk membuatnya hidup. Manusia pertama itu dinamainya Adam. Kemudian Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk menemani dan menjadi istri Adam. Perempuan itu dinamai Hawa. Allah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka hidup dengan bahagia di dalam sebuah taman yang indah bernama Taman Eden. Di sana tidak ada penderitaan dan kematian. Allah berpesan kepada Adam, "Kamu boleh makan buah dari seluruh pohon yang ada di taman ini, kecuali ada satu pohon yang bila kamu memakannya, maka kamu akan mati." Tapi suatu hari, iblis mencobai Hawa. Dia memakan buah yang dilarang itu, dan suaminya pun ikut memakannya. Saat itu hubungan mereka dengan Allah pun rusak. Allah itu suci, sehingga para pendosa tidak dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mereka menderita dan malu karena tidak menuruti perintah Allah. Sebagai hasilnya, Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka mengalami sakit dan kematian. Tapi Allah tetap mengasihi umat manusia. Dia telah menyediakan jalan bagi mereka untuk kembali dan hidup di dalamnya. Di dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman atas dosa, sehingga mereka dapat hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Allah memperlihatkan rencana ini melalui kisah Abraham. Abraham percaya dan menghormati Allah. Allah berjanji memberkati, dan melaluinya juga bangsa-bangsa akan diberkati. Dia berjanji untuk memberikannya banyak keturunan, sebanyak butiran pasir di pantai, dan bintang-bintang di langit. Abraham percaya kepada Allah. Oleh karena imannya itu, Allah menjadikannya orang yang benar, dan orang-orang memanggilnya sahabat Allah. Suatu hari Allah menguji Abraham untuk melihat apakah dia benar-benar percaya dan menuruti segala perintahnya. Dia menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya. Abraham mengetahui bahwa anak ini adalah seorang yang Allah janjikan untuk memberikannya banyak keturunan. Tetapi Abraham tetap percaya dan menaati Allah. Oleh karena itu, Abraham bersiap membunuh anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham mengambil pisaunya. Tetapi Tuhan berkata, "Abraham, jangan sakiti anak itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan aku dan menaati perintahku." Lalu Abraham melihat seekor domba. Tanduknya tersangkut pada semak-semak. Kemudian Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya kepada Tuhan sebagai ganti anaknya. Ketika Tuhan menyediakan kurban seekor domba sebagai ganti anak Abraham, Allah menunjukkan cinta kasih yang besar bagi semua orang. Dia juga menunjukkan rencananya untuk menyediakan pengorbanan terakhir untuk mati sebagai ganti dosa umat manusia. Dahulu kala, Tuhan menunjukkan kepada para nabi bahwa Ia akan mengirimkan seorang yang tidak berdosa untuk mati menebus dosa umat manusia.
pengorbanannya akan membuka jalan bagi mereka yang percaya kepadanya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan selamanya. Para nabi menyebut orang itu sebagai Mesias. Mereka berkata bahwa Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan manusia dan selamanya memerintah mereka atas nama Tuhan. Beberapa ratus tahun sebelum kedatangannya, para nabi berbicara mengenai hal-hal yang akan dilakukannya dan juga hal yang akan terjadi kepadanya. Seorang nabi berkata bahwa Allah akan berkata kepada Mesias, "Engkaulah anakku." Maksud nabi itu bukanlah hubungan fisik antara anak dan orang tua. Panggilan anak Allah menunjukkan hubungan yang erat antara Mesias dan Allah, serta perannya sebagai Raja dan Penyelamat. Nabi Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung seorang anak. Anak tersebut adalah firman Allah yang kekal, yang diutus menjadi anak manusia untuk menampakkan diri Tuhan kepada dunia. Para nabi menuliskan bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka meramalkan kedatangannya sebagai raja dan dikhianati oleh salah satu temannya dengan 30 keping perak. Para nabi mengatakan bahwa Mesias akan mengorbankan hidupnya, tetapi Allah akan membangkitkannya di hari ketiga. Para nabi menyebut Mesias sebagai anak manusia dan akan kembali dalam hadirat Tuhan, serta Allah memberikan kepadanya kuasa atas segala bangsa selama-lamanya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang yang hidup di bumi ini, namanya Yesus. Ketika orang melihat perbuatan-perbuatannya, mereka bertanya satu sama lain, apakah dia Mesias itu? Dalam film ini, akan diceritakan siapa Yesus itu, dan segala perbuatan dan perkataannya sesuai yang tertulis dalam Injil. Di dalam film ini, seseorang memerankan sebagai Yesus. Tidak seorang pun yang layak untuk melakukan hal ini, tetapi film ini dibuat sehingga semua orang dapat mengetahui dan belajar mengenai kehidupan Yesus dan dapat menerima anugerah Tuhan yang dijanjikannya itu.